Salam batin yang ada di dalam surat Yasin menundukkan dan menaklukkan siapapun yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang menginginkan ijazah salam batin itu salam yang diucapkan dengan menggunakan kekuatan batiniyah rohaniyah. Jadi salamnya adalah menggunakan kekuatan batin. Batin itu ada di dalam kolbu. Sebenarnya ini kekuatan akal ya. Akal, tetapi batin itu sesuatu yang ada di dalam. Lah oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Faqih Mu'allim akan mengabulkannya, yaitu memberikan ijazah salam batin untuk menaklukkan siapapun, menundukkan siapapun. Tetapi ingat, dengan syarat jangan digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Jangan digunakan untuk menundukkan, menaklukkan siapapun untuk tujuan maksiat. Ini haram. Jadi sekali lagi ini syaratnya ya, kalau misalnya ada yang mengamalkannya tapi dipakai menundukkan istri orang misalnya, menundukkan istri orang atau menundukkan suami orang, kan sudah milik orang nih, atau misalnya menundukkan pria atau wanita tapi tujuannya untuk main-main senang-senang, itu kan semuanya haram. Ya kami berlepas diri, tidak ikut-ikutan, walaupun toh orang itu menggunakan salam ini, salam yang ada di dalam surat Yasin. Salam ini yaitu tertera di dalam surat Yasin ayat yang ke-58. Ini insya Allah orang Indonesia sudah banyak yang hafal. Salamnya akan cukup pendek. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam kesejahteraan dengan suatu perkataan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salam, ini salam nih, salamun, salam. Salam qaulan, ini qaulan adalah maf'ul mutlak dengan suatu qaul. Qaul ini pembicaraan. Nah, salamun ini dalam tata bahasa Arab adalah nakirah. Tetapi menurut para ulama ahli nahwu, salam ini adalah bisa menjadi mubtada. Coba bayangkan. Salamun bermula salam, qaulan dengan suatu ucapan, min rabbin dari Tuhan, rahimin yang Maha Penyayang. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya orang yang membaca salam ini ditujukan kepada orang yang ditujukan, diinginkan. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, ini dengan cara bagaimana menghayati makna salam ini, terutama di dalam batiniah kita. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Ini kan sudah banyak yang hafal. Salamun qaulan min rabbir rahim ini sudah banyak yang hafal. Hanya saja bagaimana cara mengamalkannya? Ya tentu saja cara yang pertama adalah diwiridkan terlebih dahulu, agar salam ini mendarah daging, menyatu di dalam raga sukma nyawa kita. Jadi salam ini diwiridkan terlebih dahulu, lalu berapa kali mewiridkannya sesuai dengan nomor ayat yaitu 58. Salamun qaulan min rabbir rahim ini nomor ayat di surat Yasin adalah nomor yang ke-58.
Sehingga wiridnya adalah 58 kali. Salamun qawlan mir rabbir rahim. 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 Nah, ini diwiridkan. Kapan mewiridkannya? Kapan saja. Boleh siang, boleh pagi, boleh malam. Kemudian harus sholat dulu? Tidak harus sholat. Misalnya ini kita pas duduk-duduk ingat, wah saya mau mewiridkan. Mewiridkan itu artinya mengasah senjata. Karena setiap doa itu ibarat senjata. Nah, namanya senjata sering diasah, maka semakin tajam. Ini rumus ya. Jadi senjata itu kalau sering diasah akan semakin tajam. Nah, doa itu adalah senjata. Ad-du'a'u silahul mu'mini. Doa adalah senjata orang mukmin, kata Rasulullah. Sehingga doa itu harus sering diwiridkan, ya, diwiridkan untuk diasah. Sehingga tatkala doa itu sudah menyatu di dalam sel-sel tubuh kita, menyatu di dalam raga sukma nyawa kita. Nah, tatkala kita menginginkan untuk digunakan itu lebih mudah. Karena sudah terbiasa kita asah, kita amalkan, sudah mendarah daging. Nah, kalau misalnya nih digambarkan gitu ya, digambarkan kelihatan itu ada khotam-khotam yang dikirim oleh Allah tapi gak kelihatan oleh mata kasat mata. Ini keimanannya. Jadi ada khotam-khotam yang dimasukkan oleh Allah, masing-masing huruf nih, sin lam alif mim, qaf wawu lam alif, mim nun ra ba, ra ha ya mim. Jadi masing-masing huruf itu dimasukkan ke dalam raga, di dalam raga kita. Ya, ibaratnya kayak seperti film lah. Film itu kalau misalnya orang bertapa atau bersemedi, itu kalau misalnya sudah mencapai tingkatannya, maka ada semacam makhluk gaib masuk menyatu ke dalam dirinya. Sama dengan orang yang wirid. Jadi orang yang wirid itu dengan hitungan-hitungan tertentu atau dengan bebas, asalkan memang mendarah daging di dalam hatinya, maka suatu ketika ada khotam yang dikirim oleh Allah. Karena satu huruf dalam Al-Quran itu memiliki khotam. Satu huruf, sin, satu lam, satu alif, satu mim, satu dan seterusnya. Sehingga salam ini kalau sudah menyatu mendarah daging di dalam raga sukma nyawa kita, nah tatkala kita gunakan tinggal kita baca. Nah, membacanya bagaimana? Ya, lesan dibaca, kemudian hatinya menuju kepada orang yang diinginkan, begitu. Jadi hatinya ini kekuatan batin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Fulan, si fulan atau si fulana. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Tanpa ngapa-ngapain ya, tanpa ngapa-ngapain itu artinya tanpa tepu-tepu, tanpa ngapa-ngapain. Hanya menggunakan kekuatan batin, maka disebut salam batin. Dan ini juga bisa dites untuk orang yang gila. Kalau diucapkan salam begini kok dia menjawab, itu dia bukan orang gila. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.